Hai, saya Agung. Selamat bergabung dalam program Secangkir Kopi di channel ini. Hari ini saya berbagi tentang buku yang ditulis oleh biarawan Buddhis Guru Sun Yen berjudul The Happiness of Letting Go. Mencari kebahagiaan adalah hal yang pasti diinginkan oleh banyak orang. Kita suka mengejar atau berusaha untuk mendapatkannya. Dalam kata pengantar disampaikan, kebahagiaan itu bisa berasal dari diri kita, bisa meletakkan atau pasrah atau letting go diri kita sendiri, serta memecahkan kerisauan yang menggeluti kita setiap saat. Dan bukan dengan mendapatkan sesuatu yang fisik atau seseorang, baru bisa membuat kita bahagia. Seseorang bisa menjadi risau adalah disebabkan oleh banyak hal. Tapi singkat kata, kerisauan datang karena ada perasaan tidak terpenuhi, sehingga muncul pertengkaran batin dan ketidaknyamanan. Sehingga apabila kita bisa mengenali apa sumber kerisauan kita dan menggunakan cara yang tepat untuk memecahkannya, maka batin kita akan menjadi tenang. Ada banyak pembelajaran yang saya dapatkan dari buku ini, dan saya hanya memilih 4 topik yang menurut saya menarik. Cara agar bisa lebih bahagia dan membawa dampak positif bagi lingkungan. Pertama, bagaimana cara agar batin ini tenang? Guru Sun Yen menjelaskan, hati kita tidak bisa tenang karena disebabkan kita memiliki rasa iri, khawatir, benci, amarah, ketamakan, dan benturan mindset yang ada dalam diri. Benturan itu terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap diri sendiri, dengan orang lain, atau pencapaian yang tidak sesuai harapan. Saya bisa merasa tidak tenang begitu ada pesaing baru dalam usaha, atau pesaing yang lebih baik daripada saya, membuat merasa risau dan galau. Saya menyadari bahwa kerisauan itu timbul dari rasa iri. Setelah saya pikirkan baik-baik, perasaan ini tidak ada faedahnya. Lalu saya mulai melepaskan rasa iri itu, lalu konsentrasi kepada apa yang harus saya lakukan, agar pelanggan yang ada di depan saya lebih baik dan nyaman. Saya cukup terkejut bahwa ternyata perasaan risau yang berkelanjutan dan apabila tidak diselesaikan akan meninggalkan energi negatif di dalam diri kita. Kita bisa saja lupa terhadap satu kejadian yang membuat kita risau. Namun, jika kita tidak kenali dan selesaikan kerisauan itu, maka akan mempengaruhi sikap dan karakter kita ke depan. Contohnya, orang yang melihat uang adalah segalanya, bisa saja setiap kali melihat ada uang jatuh, ingin rasanya diambil lalu masuk ke kantongnya sendiri. Kedua, menghilangkan sikap serakah. Beliau menjelaskan, mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan bukanlah serakah. Tapi, ingin mendapatkan sesuatu yang tidak dibutuhkan, barulah serakah. Dalam hati manusia ada keinginan untuk memiliki. Namun semua itu sifatnya sementara, sehingga setelah ia dapatkan, ia mulai khawatir akan kehilangan suatu saat nanti. Orang yang serakah itu bagaikan seekor monyet yang berada di atas pohon yang penuh dengan buah-buahan. Si monyet ingin memakan semuanya, sehingga satu tangan memetik, satu lagi menampung, bahkan sampai dijepit di ketiak. Ketika ia mulai melompat ke ranting lain, semua buah yang ada di tangannya jatuh ke tanah. Dan ini ia lakukan terus-menerus hingga seluruh buah jatuh dimakan oleh binatang lain. Dan pada akhirnya, monyet itu tidak mendapatkan apa-apa. Apakah mendapatkan lebih dari yang dibutuhkan selalu serakah? Tidak. Tergantung tujuannya adalah untuk diri sendiri atau orang lain. Ini menjelaskan mengapa banyak orang tidak bahagia setelah ia bermain sosial media. Saya dulu sangat mengejar jumlah komen dan like. Kalau di TikTok, ya FYP. Jadi tujuan akhirnya adalah memuaskan diri sendiri. Jadinya sulit untuk enjoy membuat konten. Kalau saja apa yang kita kerjakan di media sosial adalah bertujuan untuk berfaedah, maka konsentrasi kita bukan menyenangkan orang banyak, tapi membuat konten yang lebih baik dan bermanfaat. Lalu bagaimana cara mencairkan sikap serakah itu? Terbukti dan banyak dilakukan oleh orang-orang kaya yang bijaksana. Mereka memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan atau mendirikan yayasan untuk bisa membantu orang banyak. Contohnya pemilik akun IG Juragan 99, yaitu Mas Gilang Widya Pramana. Ia pernah mengatakan, semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Ketiga, bagaimana cara meredamkan amarah? Amarah itu bagaikan bara api. Semakin dikibas, akan semakin besar apinya. Berdasarkan penelitian, setiap kali kita marah, maka ribuan sel di otak kita akan mati. Oleh karena itu, kita tidak bisa menghilangkan amarah, maka untuk meredamkannya, kita bisa merubah jalur pikiran kita, yaitu dengan cara mengenali kemarahan kita. 1. Cari alasannya. Tanyalah kepada diri sendiri,
apa ya penyebab kemarahan saya, dan mengingatkan diri untuk tidak membalas penyebab kemarahan itu, karena pada akhirnya tidak akan menyelesaikan masalah. Kedua, cari akibatnya dengan bertanya, kalau saya marah, apa akibatnya nanti? Ingat, jangan membalas balik, karena kalau kita membalas, maka kitalah yang akan menjadi penyebab atau alasan kemarahan. Ini bagaikan lingkaran setan, sebab akibat tidak akan ada akhirnya. Banyak kasus-kasus artis di Indonesia yang menggambarkan kondisi itu, bahkan yang terdekat adalah Dennis dan Uya. Semua akan reda setelah satu sisi menghentikannya. Apabila di saat kita tidak bisa mengenalinya, kita juga bisa berdoa atau menyebutkan kalimat sesuai dengan kepercayaan Anda yang bisa menenangkan batin. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar amarah kita bisa berkurang frekuensinya? Guru Sengyen menyampaikan bahwa kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya emosi, tapi kita bisa menyalurkannya. Emosi negatif dan kebaikan adalah hal yang berseberangan. Jadi, semakin kita memperbanyak perbuatan baik, maka emosi negatif akan berkurang. Keempat, sumber kegalauan datang karena khawatir dengan masa depan. Ada sebuah peribahasa mengatakan, daripada ratusan burung di hutan, lebih baik satu ekor burung di tangan. Kita seringkali fokus terhadap hal-hal di luar sana yang katanya sangat menjanjikan, tapi lupa dengan apa yang ada di tangan, sampai pada akhirnya semuanya hilang dan terbang. Jadi, apabila tidak ingin galau, gunakanlah baik-baik momen sekarang. Saya sendiri pernah mendengar nasihat seorang guru mengatakan, momen sekarang bagaikan uang tunai, momen masa depan bagaikan cek yang belum bisa dicairkan, sedangkan momen masa lalu adalah cek yang sudah kadaluarsa. Atau mungkin dalam bahasa Inggris, momen sekarang adalah present, arti lain adalah hadiah. Jadi, siapapun yang dapat menikmati momen sekarang, ia akan bahagia, seperti menerima sebuah hadiah. Terima kasih yang telah menikmati video ini. Semoga berfaedah. Salam optimis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.